Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Lanjut ke chapter 2, ini tentang statement kendali ya, atau percabangan if ya. Di percabangan ini ada if then, if kondisi, then ekspresi, atau sering disebut kita dengan if tunggal ya, hanya if kondisi then ekspresi, satu kondisi satu ekspresi. Kemudian ada lagi if then else ya, ini if ada kondisinya, kemudian ada ekspresi satu jika kondisi benar, kemudian else ekspresi 2 jika kondisinya nanti bernilai salah. Kemudian di dalamnya nanti ada lagi nested if atau if yang bersarang. Di dalam if ada if seperti itu. Nah, kondisi sendiri itu nanti isinya apa? Nah, kondisi ini adalah pembandingan. Itu kalau pembandingan ya, operator pembanding itu ya ada sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil lebih besar. Ini maksudnya adalah tidak sama dengan, atau kita bisa tuliskan tanda seru sama dengan, ini artinya tidak sama dengan. Nah, kondisi ini juga nanti bisa berupa penggabungan juga bisa. Jadi selain nanti ada operator pembandingan, juga ada operator logikanya. Nanti kita bisa menggunakan operator-operator ini. Kemudian keluaran dari kondisi ini itu adalah data boolean ya. Jadi nanti kalau tidak true, false ya, seperti ini. Nah, ekspresi sendiri ini nanti isinya bisa apa saja. Ternyata ekspresi itu bisa isinya pemberian nilai, assignment. Contohnya, isi dari ekspresi adalah variabel nama akan diassign dengan string Andromeda. Variabel luas akan diassign dengan hasil operasi antara variabel panjang dengan variabel lebar dengan operasi aritmatika perkalian. Atau variabel gapok akan diassign dengan 1.500.000 ya. Selain pemberian nilai ya, ekspresi ini juga bisa berupa komen atau perintah ya. Input untuk memasukkan data, kemudian print untuk mencetak, apakah itu mencetak string atau mencetak isi dari sebuah variabel. Selain itu, ekspresi juga bisa berupa blok program atau jump to ya. Jadi nanti kita akan belajar ini kalau nanti kita melihat di PDF-nya itu ada ya. Semoga sudah pada baca juga. Jadi selain tadi ada pemberian nilai, assignment, kemudian ada perintah, ada blok program. Nah, ini yang nantinya akan menjadi nested if atau if bersarang. Jadi ekspresi ini juga isinya bisa berupa if lagi. Nah, ini tadi yang di dalam if ada if lagi. If ya seperti ini kondisinya ya. If nilai lebih besar dari 76, then cut sama dengan string lulus ya. Ini yang if tunggal. Kalau nanti if ganda berarti if bil 1 lebih besar sama dengan 43, then nilai sama dengan karakter D besar, else nilai sama dengan karakter E besar. Nah, ini ekspresi isinya bisa seperti itu. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, ini adalah if tunggal. Jadi if kondisi dan ekspresi akan dikerjakan atau akan dijalankan pada saat kondisinya ini bernilai benar. Sedangkan jika kondisi bernilai salah, maka ekspresi ini tidak dikerjakan. Terus programnya gimana? Ya dia akan ke bawah lagi membaca perintah selanjutnya. Nah, ini jika if-nya itu adalah if ganda, if kondisi dan ekspresi 1, else ekspresi 2. Jika kondisi bernilai benar, true ya, maka yang akan dikerjakan adalah ekspresi 1 ini. Jika kondisinya bernilai salah, yang akan dikerjakan adalah ekspresi 2 ya. Implementasinya nanti bisa untuk menu ya.
untuk cek validasi. Ini contohnya, apakah nama isinya sama dengan 0 ataukah nilai itu sama dengan 34 ya, dan lain sebagainya. Untuk pengelompokan ya, penggolongan, jika kode pekerjaan diisi 1 maka apa, jika diisi 2 maka apa. Contohnya lagi adalah ini, untuk weton ya, juga bisa. Macam-macam diskon ya, untuk diskon jika nanti total belanjanya di atas 1.500.000 maka akan mendapatkan potongan atau diskon 0,1% dari total belanja umpamanya. Itu nanti bisa pakai. Atau nanti adalah untuk cek perulangan ya, nanti materi perulangan ini akan kita bahas di chapter 3. Nah, contohnya begini, menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap dengan data angka yang dimasukkan lebih besar dari 1 ya. Jadi ini adalah contoh algoritma untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap ya. Komputer itu tidak tahu kalau 3 itu adalah bilangan ganjil ya. Supaya tahu, maka kita kasihkan rule-nya, kita kasihkan aturannya ya. Jadi di sini kita butuh 2 buah variabel. Satu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan bilangan ataupun angka yang nanti akan dimasukkan. Saya menggunakan nama variabelnya bil ya. Kemudian ciri dari bilangan ganjil itu adalah bilangan yang dibagi 2 sisanya itu 1. Maka saya menggunakan nama variabelnya sisa. Sehingga di sini karena dua-duanya itu nanti untuk menyimpan data numerik, di langkah nomor 2 penentuan pemberian harga awalnya adalah sisa sama dengan 0 ya, koma bil sama dengan 0. Di sini menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap dengan data atau angka yang dimasukkan. Berarti yang memang yang dimasukkan adalah bilangannya. Jadi di sini yang diinputkan bukan sisanya tapi bilnya. Setelah dimasukkan, kemudian langkah selanjutnya adalah dihitung sisa hasil baginya bilangan ini dengan 2 menggunakan operator mod modulo. Sisa sama dengan bil mod 2. Kalau nanti bilnya ini saya masukkan umpamanya di langkah nomor 3 itu adalah bilangannya 5 ya, maka di sini sisa sama dengan 5 mod 2. Hasilnya 1. Sehingga sisa di sini nanti 1 nilainya. Turun ke bawah ke langkah nomor 5, if sisa 1 sama dengan 0. Apakah 1 sama dengan 0? 1 sama dengan 0 ini nilai pengkondisiannya adalah false. Karena 1 tidak sama dengan 0. Karena false, perintah setelah then ini diabaikan. Kemudian dia akan turun ke bawah, if sisa 1 sama dengan 1, then print bilangan ganjil. Karena 1 sama dengan 1 nilainya benar, maka akan mencetak bilangan ganjil. Selesai. Sehingga pada saat saya masukkan 5, maka yang muncul adalah bilangan ganjil. Nah, untuk sementara ini algoritma ini benar. Tetapi kita uji lagi jika bilangan yang dimasukkan ini 4 umpamanya. Ini kita masukkan 4, sisa sama dengan 4 mod 2. 4 mod 2 itu sisanya 0. If 0 sama dengan 0, then print bilangan genap. Apakah 0 sama dengan 0? Betul. Maka dia akan mencetak tulisan bilangan genap. Turun lagi ke bawah. Apakah 0 sama dengan 1? 0 tidak sama dengan 1, berarti kondisi ini bernilai salah, maka perintah bilangan ganjil dicetak ini tidak akan dikerjakan. Sehingga pada saat saya masukkan angkanya 4, yang muncul adalah bilangan genap. Oh, berarti ini algoritmanya benar. Seperti itu ya. Nah, atau nanti dibuat seperti ini. Nah, kalau tadi yang sebelumnya ini adalah menggunakan if tunggal. Nah, ini contoh yang menggunakan if ganda. Jadi langsung
kalau kita lihat juga langkahnya jadi lebih sedikit ya. Kemudian prosesnya juga lebih cepat karena dia hanya membandingkan sekali. Kalau di sini kita masukkan angkanya 4, sisa sama dengan 4 mod 2, 0. Apakah 0 sama dengan 0? Then print bilangan genap. Udah ini. Habis itu selesai. Pada saat nanti di sini saya masukkan 3, sisa sama dengan 3 mod 2, sisanya 1. Apakah 1 sama dengan 0? Negatif. Salah, false. Maka yang dikerjakan perintah setelah else. Print bilangan ganjil. Selesai. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini contoh yang lain, menentukan nilai tertinggi dari dua bilangan yang dimasukkan. Apakah nilai pertama atau nilai kedua yang tinggi gitu ya. Nah, ini berarti karena dua bilangan dan tidak ada proses aritmatika di sana, hanya membandingkan saja, maka kita butuh dua buah variabel saja, yaitu bil 1 dan bil 2. Anda bisa nanti pakai A sama B, kalau di sininya A, sini B, sini A, sini B, sini A, sini B gitu ya. Oke, kita mulai. Kemudian langkah nomor 2 itu adalah untuk pemberian harga awal. Bil 1 dan bil 2 itu adalah tipenya numerik, makanya sama dengannya 0 ya. Kemudian langkah nomor 3, input bil 1, bil 2 ya, yang dimasukkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Baru nanti langkah nomor 4 kita cek if bil 1 lebih besar bil 2, then print, cetak bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Else bilangan pertama lebih kecil atau sama dengan bilangan kedua, selesai. Umpamanya kita masukkan angkanya bil 1-nya ini adalah 2, bil 2-nya ini adalah 3 ya. Sehingga di sini apakah 2 lebih besar dari 3? Nilainya benar atau salah? Salah, karena 2 itu tidak lebih besar dari 3. Karena salah, perintah yang nanti akan dikerjakan adalah perintah setelah else ini. Sehingga nanti munculnya bilangan pertama lebih kecil atau sama dengan bilangan kedua. Kenapa di sini ada atau sama dengannya? Ini supaya nanti pada saat angka yang dimasukkan sama, maka nanti di sini akan tetap memenuhi. Karena atau or ini adalah kalau salah satunya itu bernilai benar, maka dianggapnya benar gitu ya. Masih ingat kan? P true, Q false, hasilnya P or Q adalah true. Jika ada variabel yang bernilai benar walaupun cuma 1 menggunakan operator or, maka hasilnya adalah benar gitu. Kalau masih belum ingat ya. Nah, ini latihannya. Buatlah algoritma untuk menentukan tahun yang dimasukkan, apakah tahun kabisat atau bukan ya. Coba kita buat ya. Ini kita cek di sini kita butuh berapa variabelnya. Berarti menentukan tahun 1 variabel. Yang dimasukkan apakah tahun kabisat atau bukan. Untuk menentukan tahun itu kabisat atau bukan, maka tahunnya harus dibagi 4. Jika nanti sisanya 0 ya, maka tahun itu adalah tahun kabisat. Jika sisanya lebih dari 0 ya, maka bukan tahun kabisat gitu ya. Sehingga di sini kita butuh hanya 2 variabel saja. Saya pakai sisa, kemudian tahun atau TH saja. Nah, yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah tahunnya. Kemudian baru di sini dihitung sisa sama dengan TH mod 4. Bukan mod 2 lagi ya. Nah, di sini kita menggunakan if ganda. If ya, sisa sama dengan 0, then print tahun kabisat. Else print tahun kabisat. Kemudian selesai. Nah, kalau seandainya ini kita mau selesaikan dengan menggunakan if tunggal, maka if-nya nanti akan banyak.
Karena bilangan di mode 4 itu sisanya bisa 1, bisa 2 juga. Bisa lebih dari 1 maksudnya. Maka untuk lebih mudahnya kita buat seperti ini. Jadi hanya sekali pembandingan kita sudah tahu nanti hasilnya. Oke ya. Kemudian latihan berikutnya, buatlah algoritma untuk menampilkan nilai tertinggi dari 2 buah bilangan yang dimasukkan. Nah, ini kalau jenengan semua teman-teman sudah baca PDF-nya, sudah bisa karena di sana ada contohnya. Ini umpamanya A sama B ya. Yang diinputkan A, B. Kemudian di sini apakah ada proses? Tidak ada. Jadi di sini karena untuk menampilkan nilai yang tertinggi, ya, di sini apakah A lebih besar karena operatornya yang diminta lebih besar dari B. Ya. Jika iya, yang di print apa? Yang di print A, variabel A. Jika tidak, yang di print variabel B-nya. Selesai. Mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Nah, lanjut. Buatlah algoritma untuk menghitung diskon dari total belanja yang dimasukkan. Jika total belanja melebihi 100.000, maka diskon 15%. Jika tidak melebihi 100.000, maka tidak ada diskon. Tampilkan total bayar setelah mendapat atau tidak mendapatkan diskon. Dari sini, maka kita siapkan variabelnya ada berapa? 1, total belanja. Dan yang dimasukkan itu adalah total belanja, berarti nanti yang diinputkan adalah total belanja. Kemudian ada apa lagi? Ada diskon, bisa nanti kita menggunakan variabel potongan ya, atau diskon. Kemudian ada total bayar. Nah, berarti ada 3 variabelnya. Nah, umpamanya ini TB, ini total bayar sama total belanja. TB semua. Oke. Berarti TB ini tabel total belanja, total BYR ya, untuk total bayar. Kemudian ada pot. Nah, itu ya. Yang dimasukkan apa di sini adalah total belanja, berarti yang diinputkan tabel ya. Mudah sekali ya. Kemudian mulai hitung potongannya. Cuma di sini ada kondisi ya. Ternyata pemotongannya itu adalah setelah jika total belanjanya melebihi 100.000, sehingga di sini di if dulu. If tabel ya lebih besar dari 100.000, nulisnya bukan seperti ini ya, tapi 1, 2, 3 ya. Then pot sama dengan berapa ini? 15, berarti 0,15 star tabel. Nah, gini. Sebenarnya pakai ini saja cukup. Ya. Maka langkah selanjutnya adalah TBYR sama dengan tabel min pot. Kemudian selesai print dulu, print TBYR. Ini ya, jadi yang ditampilkan hanya total bayarnya saja. Kemudian selesai. Mudah sekali ya. Nah, seperti itu. Sekarang kalau seandainya kita nggak pakai pot, kalau nggak pakai variabel potongan ya, maka seperti ini, tabel 0 TBYR 0, yang diinputkan input tabel ya. Kemudian if ya, tabel lebih besar 100.000, dan di sini
langsung ngitung TBYR. TBYR sama dengan tabel dikurangi, kasih kurung dulu 0,15 dikali tabel, else TBYR sama dengan tabel. Kemudian di sini print TBYR. Nah, selesai. Nah, seperti ini. Mudah ya, sangat mudah sekali. Ya. Oke, lanjut. Wah, ini ada. Ini yang menu yang tadi ya. Lalu ada 3 buah menu pilihan. Nah, jika pilihan 1, maka akan menampilkan dan menghitung luas persegi panjang dengan masukkan panjang dan lebar, kemudian selesai. Berarti nanti ini ada variabel untuk menghitung luas persegi panjang. Kita butuh 3 buah variabel. Yang pilihan yang kedua akan menampilkan dan menghitung keliling persegi panjang dengan masukkan panjang dan lebar juga kelilingnya. Ini juga butuh 3 variabel. Jika pilihan 3 maka selesai. Jika pilihan melebihi 3 maka ada pesan ya, pilihan di luar jangkauan, kemudian selesai. Buatlah algoritmanya, perhatikan variabelnya. Berarti selain 3 variabel ini kita butuh 1 variabel untuk menu pilihannya gitu ya. Coba ini sudah di luar kepala ya tadi ya. Mulai. Nah, ini berarti saya ada menu nih, pilihan. Kemudian tadi untuk luas ya sama dengan 0, P panjang sama dengan 0, lebar sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kenapa saya nggak ada kelilingnya? Ya, nanti keliling saya akan gunakan variabel luas untuk menghitung keliling. Nah, di sini input pil dulu ya. Jadi dideteksi dulu pilihannya. Jangan langsung ngitung luas persegi panjangnya. Nah, nanti di sini dicek if pil sama dengan 1, then nah di sini tadi yang pakai butuh 5, else butuh belum tahu. Nah, ini langkah nomor 5-nya adalah input panjang, lebar. Langkah nomor 6-nya hitung luasnya. Luas sama dengan panjang star lebar. Kemudian langkah 7-nya print luas. Nah, kemudian selesai kan? Maka di sini go to selesai. Selesainya belum tahu langkah nomor berapa ya. Nah, di sini langkah nomor 9 berarti if pil sama dengan 2, then go to berapa? 10 ya, di bawahnya else go to nggak tahu. Nah, di sini go to-nya berarti kalau pilihannya tidak 1 maka akan dibandingkan dengan yang sini. Sini go to-nya 9. Ya. Oke, 10. Nah, di sini input panjang, lebar, kemudian di sini saya pakai variabel luas sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Lalu nomor 12-nya print luas. Walaupun di sini nama variabelnya luas, tapi nilai yang dihasilkan adalah keliling gitu ya. Kemudian di sini go to selesai. Kita nggak tahu selesainya di langkah nomor berapa ya. Kemudian langkah nomor 14 if pil sama dengan 3, then go to 15. Selesai. Else print pilihan di luar jangkauan. Langkah 15-nya selesai. Nah, sehingga di sini goto selesainya berarti 15. Ini 15. Ini gotonya ke sini ya, ke 14. Nah, jadi seperti ini saja ya.
sangat mudah sekali. Alhamdulillah bisa buat latihan. Nanti jangan lupa untuk dibaca-baca lagi untuk yang PDF-nya. Semoga yang sedikit ini bisa membantu untuk memahami konsep percabangan yang sudah disampaikan pada pertemuan daring sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya, penjelasan yang kurang tepat. Silahkan nanti bisa disampaikan lewat WA maupun lewat e-kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.